Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aroning Tias, NIM 25030102026 dari kelas AK602. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis model kanvas atau BMC pada Backspace Coffee. Presentasi ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Saya berharap melalui pemaparan ini kita sama-sama dapat memahami bagaimana sebuah coffee shop merancang model bisnisnya agar mampu bertahan dan bersaing di tengah perkembangan industri kopi yang semakin pesat. Saat ini, industri kopi di Indonesia berkembang sangat cepat. Minum kopi bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan juga pekerja. Terbukti pada tahun 2023, konsumsi domestik kurang lebih 294 ribu ton. Kemudian namun, di balik pertumbuhan jumlah coffee shop yang sangat cepat ini, banyak sekali pelaku usaha yang menghadapi masalah keberlanjutan bisnis. Banyak kedai kopi baru yang terpaksa tutup atau mengalami penurunan omset secara drastis dalam waktu singkat karena kurangnya perencanaan strategi bisnis. Masalah umumnya adalah ketergantungan pada satu pemasok, kemudian produk kurang unik, atau anggaran pemasaran terbatas, dan persaingan harga lokal. Akibatnya, banyak kedai baru tutup atau mengalami penurunan omset dalam waktu singkat. Nah, di tengah banyaknya coffee shop yang bermunculan ini, setiap usaha harus memiliki strategi yang jelas agar dapat bertahan dan memiliki keberlanjutan usaha. Salah satu caranya untuk memahami strategi bisnis tersebut adalah melalui analisis bisnis model kanvas atau BMC. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memetakan model bisnis Big Space Coffee yang berlokasi di Jalan Kolombo, Sagan Depok, Sleman, di mana target areanya adalah kampus, pemukiman, dan pusat aktivitas. Perlu perencanaan strategis untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang padat. Nah, di gambar ini sudah saya tampilkan bahwa eh, apa namanya konsep lokasinya dan tokonya seperti ini, kemudian packaging dari cup coffee-nya seperti ini. Kemudian metode penelitian. Penelitian untuk analisis bisnis model kanvas atau BMC kali ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi kasus deskriptif, eksploratif yang saya lakukan pada bulan Agustus tahun 2026. Nah, ini menggunakan perspektif manajerial, kemudian datanya dikumpulkan lewat observasi langsung dan pengamatan harian. Analisis disusun menggunakan bisnis model kanvas dengan mengidentifikasi 9 elemen dari bisnis model kanvas tersebut. Nah, di sini sudah saya analisis ke 9 elemen dari bisnis model kanvas dari Backspace Coffee. Dan selanjutnya akan saya jelaskan masing-masing elemen secara singkat. Yang pertama ada customer segment. Segmen pelanggan utama Big Space Coffee adalah mahasiswa yang mencakup kurang lebih sebesar 55%. Dan selain itu, pelanggannya adalah tenaga medis dan pekerja kantoran dengan rentang usia antara 25 tahun sampai dengan 40 tahun. Nah, karakteristik pelanggan Backspace Coffee ini cukup unik karena sebagian besar datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga mungkin untuk belajar atau mengerjakan tugas, berdiskusi, ataupun melakukan pekerjaannya. Nah, karena itu mayoritas pelanggan yang datang eh, lebih banyak secara individu atau dalam kelompok kecil. Kemudian value proposition.
Backspace Coffee sendiri menawarkan nilai utama berupa konsep coffee shop sebagai third place, yaitu tempat yang tidak hanya digunakan untuk menikmati makanan dan minuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pelanggan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Nah, konsep ini pun terinspirasi dari filosofi tombol keyboard backspace pada komputer yang berfungsi untuk menghapus kesalahan dan memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Nah, melalui suasana yang tenang, nyaman, dan mendukung produktivitas, Backspace Coffee hadir sebagai space to pause atau tempat pelanggan dapat mengurangi stres, menjernihkan pikiran, serta memulihkan energi sebelum kembali menjalankan aktivitas. Nah, komitmen tersebut tercermin dalam tagline kami, yaitu Delete the stress, brew the best. Frasa dari Delete the stress itu sendiri menggambarkan fungsi Backspace Coffee sebagai tempat yang membantu pelanggan melepas kejenuhan dan tekanan akibat aktivitas sehari-hari. Sementara itu, Brew the Best menunjukkan komitmen dari kami, Backspace Coffee, dalam menyajikan produk berkualitas tinggi melalui pemilihan bahan baku yang terbaik, kemudian proses produksi yang terstandarisasi, dan penyajian yang konsisten. Nah, hal yang membedakan Backspace Coffee dari kompetitornya adalah pandangan bahwa produk utama yang dijual itu bukan hanya sekedar menjual makanan dan minuman saja, tetapi kami mendeliver bahwa pelayanan dan komunikasi serta pengalaman pelanggan itu menjadi prioritas kami. Dan makanan dan minuman di sini kami posisikan sebagai media untuk menyampaikan pengalaman tersebut. Selain itu, Backspace Coffee juga menawarkan makanan yang diolah langsung dari bahan baku mentah sehingga kualitasnya lebih terjaga. Jadi kami tidak menggunakan bahan baku seperti frozen food atau lain dan lain sebagainya, tapi kami fresh from the oven begitu. Kemudian house blend coffee khas yang diracik sendiri. eh, Kemudian kami juga menawarkan seasonal menu atau monthly beans. Jadi kita selain menjual makanan dan minuman jadi, kami juga menjual biji kopi yang selalu diperbaharui kurang lebih 1 sampai 2 bulan sekali. Nah, kemudian kami juga menawarkan suasana yang tenang, nyaman, bersih, serta mendukung produktivitas pelanggan. Selanjutnya ada channel atau saluran. Nah, untuk menjangkau pelanggan, Backspace Coffee menggunakan beberapa saluran pemasaran. Yang pertama ada Instagram sebagai platform utama promosi. Kemudian kami juga menggunakan iklan berbayar di Instagram untuk pemasaran menu baru. Kalau misalnya ada seasonal menu atau beans baru, monthly beans baru, nanti kita akan eh, pasarkan melalui iklan berbayar di Instagram. Kemudian platform delivery kami bekerja sama dengan GoFood dan GrabFood. Kemudian Google Review untuk membangun kepercayaan. Kemudian juga Kak, ternyata promosi yang paling efektif justru berasal dari rekomendasi pelanggan kepada teman atau kerabat mereka. Jadi melalui word of mouth sebagai saluran paling efektif. Karena ini kami tanyakan langsung ke pelanggan sih, seperti kayak ketika pelanggan datang, oh tahu dari mana Kak? Ada coffee shop ini gitu. Nah, dari situ, oh ternyata saya diajak teman, saya dikasih tahu teman gitu. Jadi menurut kami saluran yang paling efektif adalah word of mouth itu sendiri. Nah, kemudian customer relation atau hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan dibangun melalui pelayanan yang personal dan konsisten. Jadi kami selalu mengutamakan pelayanan atau service dalam menjalankan bisnis kami. Nah, kemudian menyediakan feedback card. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi feedback cardnya adalah eh, kertas kosong begitu.
Jadi pelanggan yang datang, eh, kami secara sukarela untuk memberikan feedbackan ini. Jadi kenapa kosong? Karena eh, kami mempersilahkan pelanggan untuk berekspresi, mau dia menggambar, mau menuliskan sesuatu, atau mengeluhkan hal-hal yang mungkin kurang dari bisnis kami, gitu, usaha kami. Nah, itu kami serahkan kepada pelanggan. Jadi, bentuknya bukan seperti survei yang sudah ada kolomnya, berapa keramahan dari waiters, misalnya ada poin 1 sampai 5, tidak seperti itu. Jadi, kita memang memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk menumpahkan saran, masukan, atau apresiasi yang ingin mereka sampaikan kepada kami begitu. Nah, kemudian kami juga sangat mempertimbangkan interaksi langsung dengan staff. Kemudian kami juga memberikan service recovery melalui penggantian produk atau complementary items ketika misal kami melihat eh, ketika pelanggan itu mencoba menu kami, entah itu makanan atau minuman, kok dari raut wajahnya sepertinya agak kurang misalnya. Nah, kami selalu tanyakan apakah ada yang perlu diperbaiki begitu, atau baga- apakah ada yang kurang atau sebagaimana. Nah, kalau dirasa kami juga apa dengan senang hati untuk apakah mau diganti atau bagaimana. Nah, itu menjadi salah satu hal yang kami eh, junjung, bahwa kenyamanan pelanggan itu nomor satu. Dan kemudian inovasi berkelanjutannya adalah seasonal menu dan monthly beans. Jadi eh, kami juga beberapa kali mengadakan seasonal menu atau monthly beans. Jadi pelanggan-pelanggan itu akan dengan, oh, bulan ini ada monthly beans baru nih. Jadi mereka akan dengan senang hati untuk datang ke store kami untuk mencoba begitu. Kemudian tujuannya adalah untuk tentunya kepuasan, loyalitas, dan ikatan emosional jangka panjang dari pelanggan. Kemudian dari revenue stream atau arus pendapatan. Sumber pendapatan utama dari Backspace Coffee ini berasal dari penjualan makanan dan minuman, baik secara langsung atau dine-in maupun melalui pesan antar. Nah, pesan antar atau delivery ini juga kami sediakan karena penting untuk menjangkau pelanggan yang tidak bisa hadir ke tempat begitu. Nah, selain pendapatan dari usaha utama, kita juga menjual beans atau biji kopi kemasan 100 gram dengan harga retail Rp70.000. Strategi ini menunjukkan bahwa Backspace Coffee tidak hanya bergantung pada penjualan makanan dan minuman di dine-in atau delivery aja, tetapi juga mengembangkan produk pendukung yang mampu menambah pendapatan usaha. Kemudian ada key resource. Sumber daya yang paling penting bagi Bex Coffee adalah sumber daya manusia tentunya. Eh, Sumber daya manusia yang paling penting bagi Bex Coffee adalah ditentukan oleh, eh, menurut saya, ditentukan oleh kualitas karyawan yang menjalankannya. Oleh karena itu, perusahaan lebih mengutamakan pada proses rekrutmen individu yang memiliki individu yang memiliki kepribadian baik, kemudian kemampuan untuk komunikasi yang baik, serta karakter yang mudah dibentuk dan berkembang. Jadi, menurut saya pribadi, kalau individu tersebut, walaupun secara kompetensi sangat mumpuni, tetapi tidak punya atau kurang dalam kerja dalam tim atau berkomunikasi dengan pelanggan, maka itu nggak akan kurang gitu. Jadi kalau untuk kompetensi kan bisa dilatih sambil jalan gitu. Jadi saya rasa kemampuan untuk bekerja dalam tim, kemudian memiliki kepribadian yang baik itu salah satu yang mungkin bisa
paling diutamakan. Bagi manajemen, karyawan yang memiliki sikap positif dan kemauan belajar dinilai lebih berharga dan eh, apa namanya? Tentunya kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya kerja dari perusahaan tersebut juga perlu dipertimbangkan. Nah, selain SDM, terdapat beberapa sumber daya penting lainnya seperti mesin espresso, tentunya dripper, kemudian freezer, dan under counter untuk apa namanya untuk proses pembuatan makanannya, kemudian tentunya sistem kasir, bahan baku, serta lokasi yang sangat strategis. Kemudian untuk key activities, eh, sema- aktivitas utama yang dilakukan setiap hari, yang pertama ada purchasing bahan baku. Tentunya untuk purchasing sendiri tidak setiap hari dilakukan, tapi yang untuk setiap hari adalah persiapan makanan dan minuman, kemudian pengelolaan stok, operasional harian seperti produksi, kemudian opening, produksi dan closing, kemudian pelayanan tentunya kepada pelanggan. Nah, eh, tambahan di coffee shop kami akan ada briefing karyawan bisa dilakukan di pagi hari atau di sore hari atau di pas sebelum closing atau setelah closing maksud saya. Kemudian yang selanjutnya adalah key partnership. Kami dalam menjalankan operasionalnya, Backspace Coffee juga bekerja sama dengan berbagai mitra. Mitra tersebut antara lain adalah supplier kopi, biji kopi, kemudian supplier susu, supplier bahan makanan, kemudian kebutuhan operasional seperti tisu dan lain sebagainya. Dan tentunya platform pemasaran seperti GoFood dan GrabFood. Nah, kerjasama yang baik dengan para mitra membantu perusahaan menjaga kualitas bahan baku dan memastikan operasional berjalan lancar. Selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya, di mana pengeluaran terbesar dari Backspace Coffee ini berasal dari biaya tenaga kerja yang mencakup gaji, insentif, lembur, dan lain sebagainya, eh, kurang lebih sebesar 50%. Kemudian biaya lainnya meliputi bahan baku, eh, baik yang stabil dan fluktuatif. Yang stabil itu seperti eh, telur, kemudian beras dan lain sebagainya, minyak seperti itu. Kemudian kalau yang fluktuatif lebih ke biji kopi dan bubuk macanya. Kemudian ada biaya utilitas, operasional, dan maintenance dari mesin itu sendiri. Kemudian kami juga melakukan strategi pengendalian dari biaya dengan cara membeli stok terukur untuk diskon. Jadi ketika kita beli dari supplier, misalkan sirup, begitu kita eh, ngambil yang ada promonya, misalnya beli 6 dengan harga yang lebih murah gitu. Kemudian kami juga memanfaatkan dengan promo grosir untuk misalnya tisu dan sebagainya. Kemudian sistem pembayaran tempo, jadi kita untuk mengatur pengeluaran dari usaha, biasanya kita koordinasi dengan supplier agar bisa mungkin pembayarannya untuk yang ini kami kondisikan di tanggal sekian gitu. Nah, kemudian kami juga menghindari penumpukan stok di mana kalau stok terlalu banyak tentunya akan ada risiko yang akan ditanggung oleh usaha seperti misalnya barang rusak atau barang kadaluarsa. Nah, kami menghindari hal-hal yang seperti itu sehingga eh, biaya dapat ditekan.
Nah, kami sampaikan kesimpulan utamanya adalah berdasarkan analisis dari bisnis model Canvas ini dapat disimpulkan bahwa Backspace Coffee memiliki model bisnis yang fokus pada penciptaan pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang hangat, kemudian produk yang berkualitas, dan memberikan suasana yang nyaman untuk kegiatan para pelanggan, entah itu bekerja atau belajar. Nah, keberhasilan Backspace Coffee ini sendiri didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, lokasi yang strategis, kemudian inovasi produk yang berkelanjutan, serta hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis tentunya. Melalui kombinasi faktor-faktor tersebut, Backspace Coffee mampu membangun keunggulan kompetitif dan mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah persaingan eh, coffee shop yang semakin ketat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.